Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nyamil Canati, NIM 1120004 akan sedikit mengulas sejarah mengenai perkembangan peradilan Islam sejak zaman Rasulullah SAW sampai pada zaman Turki Utsmani. Close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna wait. Berbicara mengenai peradilan Islam pada masa Rasulullah SAW itu tidak terlepas dari kurun waktu penetapan hukumnya, yakni selama 22 tahun 2 bulan 22 hari. Dalam kurun waktu tersebut terbagi menjadi dua periode, yakni periode Makkah dan periode Madinah. Periode Makkah berlangsung selama 12 tahun, bermula sejak Nabi Muhammad menjadi Rasul di Makkah hingga hijrah ke Madinah. Pada periode ini, umat Islam masih terisolir, sedikit kuantitas dan kapasitas masih lemah, belum bisa membentuk komunitas umat yang memiliki lembaga pemerintahan yang kuat. Periode Madinah berlangsung selama 10 tahun, yakni sejak Rasulullah SAW hijrah ke Madinah hingga wafat tahun 11 Hijriah. Pada periode ini, Islam sudah kuat, kuantitas umat sudah banyak, dan telah mempunyai tata pemerintahan sehingga media-media dakwah berlangsung dengan aman dan damai. Di Madinah disyariatkan hukum-hukum pernikahan, perceraian, warisan, perjanjian, utang piutang, kepidanaan, dan lain-lain. Dengan demikian, pada surah-surah Madaniyah di dalam Al-Quran banyak memuat ayat-ayat pembahasan hukum. Masyarakat Madinah saat itu, jika dilihat dari konsep ketatanegaraan sekarang, itu menggabungkan ketiga institusi trias politika sekaligus, yakni kekuasaan legislatif atau sultah tasyri'iyah, kekuasaan eksekutif atau sultah tanfidiyah, dan kekuasaan yudikatif atau sultah qada'iyah secara sekaligus. Nah, dari ketiga kekuasaan tersebut sekaligus itu ditangani oleh seorang saja, yakni Rasulullah SAW. Itu tidak khawatir akan terjadinya penyalahgunaan kekuasaan karena Rasulullah sendiri maksum atau terjaga dari dosa. We'll go through the wastelands, through the highways, and on we'll go. See the horizon, turn us to thousands, and we'll grow. Masa Khulafaur Rasyidin terdapat 4 khalifah. Yang pertama Abu Bakar As-Siddiq, yang kedua ada
Umar bin Khattab, yang ketiga ada Utsman bin Affan, dan yang terakhir ada Ali bin Abi Thalib. Pada kekhalifahan Abu Bakar As-Siddiq, keadaan peradilan relatif sama dengan Rasulullah. Jabatan hakim dipegang oleh khalifah. Dalam riwayat lain disebut Umar bin Khattab. Kekhalifahan Umar bin Khattab. Kekuasaan Islam meluas sehingga tugas khalifah beragam. Membatasi wewenang hakim untuk perkara perdata, sementara perkara pidana ditangani khalifah dan penguasa daerah. Pengangkatan qadhi oleh gubernur, bukan lagi oleh khalifah. Penggunaan ijtihad oleh hakim untuk memutus perkara yang tidak ada dalam Quran maupun Sunnah. Peradilan hizbah secara formal sudah ada. Risalatul Qadha Umar bin Khattab merupakan prinsip penyelenggaraan kekuasaan peradilan berisi pedoman beracara bagi hakim. Umar bin Khattab dijuluki peletak dasar dustur peradilan. Khalifah Utsman bin Affan. Peradilan diselenggarakan di sebuah gedung, mengikuti langkah Umar bin Khattab dalam pemilihan qadhi, memberikan surat khusus untuk qadhi di daerah, mengangkat naib qadhi, memberi gaji qadhi dan staf melalui Baitul Mal, mengangkat pejabat administrasi peradilan. Khalifah Ali bin Abi Thalib mengikuti langkah khalifah sebelumnya, berpesan kepada hakim untuk menjalankan tugas dengan berkeadilan serta kasih sayang, menetapkan hukum selama di Madinah, memberikan bimbingan dan pengarahan kepada hakim, memberikan petunjuk pengangkatan hakim. Bani Umayyah merupakan kekhalifahan pertama pasca Khulafaur Rasyidin. Daulah ini memerintah sekitar 90 tahun, dari tahun 661 Hijriah sampai 750 Hijriah. Nama dinasti Umayyah ini diambil dari kakek buyutnya, pendirinya yaitu Muawiyah. Terhitung 14 khalifah berkuasa pada dinasti Umayyah. Usaha menyejahterakan rakyat oleh dinasti Umayyah dilakukan dengan memperbaiki seluruh sistem pemerintahan dan menata administrasi, yaitu membuat organisasi keuangan dan memberikan hak serta perlindungan kepada warga negara di bawah pengawasan dan kekuasaan Bani Umayyah. Maka dari itu, dinasti ini membentuk lembaga kehakiman. Peradilan pada masa Bani Umayyah. Imbas dari meluasnya wilayah penaklukan, maka ulama dan ahli hukum tidak lagi berpusat di ibu kota Damaskus, melainkan mereka berpencar ke berbagai pelosok negeri Islam yang ditaklukkan. Kondisi tersebut berbeda dengan masa Khulafaur Rasyidin, yang para ulamanya cenderung berpusat di Madinah. Lembaga peradilan dinasti Umayyah ini bersifat independen, mandiri, yakni khalifah hanya sebatas mengawasi tanpa ikut campur dalam urusan peradilan. Berbeda lagi dengan masa Khulafaur Rasyidin, yang para khalifahnya ini turun tangan dalam penyelesaian persengketaan. Peradilan pada masa Bani Umayyah ini memiliki dua ciri khas. Yang pertama, yakni para hakim memutuskan ijtihad sendiri ketika tidak ada nas dalam Al-Quran maupun hadis yang dapat menyelesaikannya. Kemudian yang kedua, ada para hakim itu tidak mendapat intervensi dari pemerintah atau penguasa. Para khalifah hanya sebatas mengawasi tanpa ikut campur. Hakim yang bertugas di ibu kota ini diangkat oleh khalifah, sementara hakim yang bertugas di daerah ini keputusannya diserahkan kepada kepala daerah tersebut. Kewenangan hakim terbatas pada dua perkara,
yakni perkara perdata atau madani dan perkara perorangan serta hukum kekeluargaan atau ahwalus syahsiyah. Sementara perkara yang berat, pidana, hukum qisas, hukum hudud, ini diserahkan kewenangannya kepada khalifah. Kodifikasi hukum perdata. Pertama, menetapkan mazhab Syafi'i sebagai mazhab resmi negara. Dilakukan sejak pemerintahan Sultan Salim I. Kedua, penyusunan satu pendapat mazhab dalam majalah Al-Ahkam Al-Adiyah. Tiga, mengkompilasikan hukum Islam dari pendapat yang berbeda, disesuaikan dengan kondisi saat itu. Empat, mengadopsi perundang-undangan modern yang sesuai dengan syariat Islam. Dalam melakukan kodifikasi hukum, ini terdapat beberapa kendala. Yang pertama, sumber hukum tasyri' Islam, yakni adanya kekhawatiran dari para mujtahid dalam menginterpretasikan sumber tasyri'. Jika hasil interpretasi tersebut salah, maka tidak sesuai dengan tuntunan syariat. Yang kedua, ada kebebasan berijtihad. Selain berijtihad adalah sebuah keniscayaan, beranggapan jika hasil ijtihad telah dikodifikasikan, berarti tidak lagi menerima ijtihad lain, padahal perubahan hukum mengikuti perubahan zaman. Masa sebelum Tanzimat, Turki Utsmani dipimpin oleh seorang yang memiliki kekuasaan temporal atau duniawi, sultan yang bertugas memerintah negara, dan kekuasaan spiritual atau rohani, khalifah yang bertugas menyiarkan dan membela Islam. Syekhul Islam dibantu dengan Qadhi Askar Ar-Rumali yang membawahi Qadhi-Qadhi Utsmaniyah bagian Eropa. Qadhi Askar Anduli membawahi wilayah Utsmaniyah bagian Asia dan Mesir. Syekhul Islam bertugas mengawasi pemberlakuan hukum Islam dan kinerja para qadhi. Sultan juga akan berkonsultasi untuk pengambilan keputusan agar tidak bertentangan dengan syariat. Bentuk peradilan ada al-juz'iyat, mahkamah biasa atau rendah, berwenang menyelesaikan perkara pidana dan perdata. Mahkamah al-istinaf atau mahkamah banding, bertugas meneliti dan mengkaji perkara yang berlaku. Mahkamah tamyiz an-naqdi wal ibram atau mahkamah tinggi, berwenang memecat para qadhi yang terbukti melakukan kesalahan dalam menetapkan hukum. Mahkamah al-istinaf al-ulya atau mahkamah agung ini berada di bawah pengawasan sultan secara langsung. Pelaksanaan peradilan berjalan kurang maksimal. Ini karena adanya intervensi dari pemerintah sangat kuat. Bahkan sistem peradilan dikuasai oleh pejabat pemerintah.
sehingga belum tampak sekularisasi antara agama dan pemerintahan. Namun sayang, peradilan berjalan tidak maksimal. Hal ini karena adanya intervensi dari pemerintah sangat kuat. Bahkan sistem peradilan dikuasai oleh pejabat pemerintah, sehingga belum tampak sekularisasi antara pemerintahan dan agama. Masa Tanzimat. Tanzimat berasal dari kata nazama yunazzimu tanziman. Maknanya mengatur, menyusun, mensistematisasi, merencanakan, dan memformulasikan. Lazimnya, Tanzimat ini dikenal dengan nama Tanzimat al-Khairi, yakni gerakan pembaharuan di Turki Utsmani yang diperkenalkan dalam sistem birokrasi dan pemerintahan yang melingkupi bidang hukum, administrasi, pendidikan, keuangan, perdagangan, dan sebagainya. Pasca Tanzimat. Di akhir pemerintahan Turki Utsmani, persoalan peradilan semakin pelik. Sumber hukum yang dipegang tidak hanya terbatas pada syariat Islam, melainkan juga diambil dari hukum Barat atau Eropa, yang diakibatkan adanya penetrasi dari Eropa terhadap dunia Islam, sehingga memunculkan sumber hukum yang saling berbeda pula. Mahkamah Thaif atau Al-Qadhal Mili, peradilan untuk suatu kelompok agama tertentu. Ini sumbernya diambil dari agama tersebut. Kemudian, Qadha al-Konsuli, peradilan untuk warga negara asing dengan sumber undang-undang orang asing tersebut. Qadha Mahkamah Pidana bersumber dari undang-undang Eropa. Qadha Mahkamah al-Hukuk mengadili perkara perdata yang bersumber dari majalah Al-Ahkam Al-Awliyah. Terakhir, Majelis Asy-Syari' Syarif mengadili perkara khusus masalah keluarga yang bersumber dari fikih Islam. Mereka yang tidak mengingat masa lalu dikutuk untuk mengulanginya. George Santayana.